Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Pertama, kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Salawat dan salam semoga tercurah kepada nabinya yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula kita berterima kasih kepada segenap panitia dan siapa saja yang bertawun di dalamnya dalam rangka menyelenggarakan tabligh akbar se-Sultra di kota Bau-Bau. Tentunya ini adalah majelis yang mulia yang di dalamnya kita saling nasihat-nasihati, saling ingat mengingatkan. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya serta nikmat yang sangat besar, yakni nikmatul iman. Di mana nikmat iman ini adalah nikmat yang menjadi alamat di dunia akan seorang itu mendapatkan nikmat yang lebih besar di akhirat nanti. Apabila seseorang tidak mendapatkan nikmat iman di dalam kehidupan dunia ini, maka bisa dipastikan seorang tersebut tidak akan mendapatkan nikmat yang besar di akhirat nanti. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena nikmat tersebut Allah berikan kepada kita untuk beriman kepadanya, menjalankan ketaatan kepadanya, dan itu murni dari pemberian Allah Subhanahu wa taala. Murni pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di dalam Sahih Bukhari dan demikian pula Al-Imam Muslim juga menyebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ketika terjadi perang Khandaq, Nabi dan para sahabatnya menggali parit dalam rangka membendung datangnya orang-orang musyrikin Quraisy. Sambil mereka menggali parit, mereka membaca syair, wallah, demi Allah, laulallah, kalau bukan karena Allah, mahtadaina wa ma tasaddaqna wa ma sallaina. Kalau bukan karena Allah, niscaya kami tidak akan mendapatkan petunjuk, tidak pula kami akan bersedekah, dan tidak pula kami akan salat. Ini kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Pengakuan para sahabat, mereka mengakui nikmat itu, yakni nikmat hidayah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Bersamaan mereka mendapatkan hidayah itu, mereka juga mempertahankan hidayah tersebut agar tidak hilang dari diri mereka, sampai mereka harus menggali parit menghadapi orang-orang musyrikin Quraisy yang hendak menarik mereka kepada kekufuran atau memaksa mereka untuk kembali ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan demikianlah bayaran yang mahal
bagi seseorang yang ingin mempertahankan nikmatul iman. Dan bahkan mempertahankannya adalah perkara yang wajib. Perkara yang wajib mesti bagi setiap hamba untuk mempertahankan nikmat itu. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tamutunna illa wa antum muslimun." Janganlah kalian mati kecuali kalian mati dalam keadaan beriman, berislam, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang luar biasa. Namun banyak dari manusia yang tidak menyadarinya. Kadang semangat untuk menjalankan keimanannya, kadang kendor, seolah ini adalah perkara yang biasa saja. Padahal perkara iman ini adalah perkara yang dipertahankan oleh para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah mengutus rasulnya bil huda, dengan petunjuk, yakni risalah wahyu dari Allah, wa dinil haq, dengan din, yakni amalan yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam selain menyampaikan wahyu dari Allah, juga mencontohkan kepada umatnya tentang risalah yang dibawanya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah tanda bukti benarnya apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari sisi mana? Apa yang Rasul bawa itu bisa diamalkan. Tidak ada satu konsep ajaran pun yang ada di muka bumi ini, siapapun yang mencetuskannya, kemudian dia mengamalkan konsep itu dengan 100% mencocoki konsepnya. Kenapa? Karena apa yang datang dari selain Allah Subhanahu wa taala pasti memiliki kontradiksi, sehingga tidak bisa diamalkan dengan sempurna. Sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa Islam ini dengan praktek yang sempurna, bisa diamalkan. Bukti bahwasanya apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak ada yang bertolak belakang satu dengan yang lainnya. Iya. Berbeda dengan konsep yang lain. Ya. Taruhlah misalkan ada pencetus komunis. Sekomunis-komunisnya seseorang, kalau dia mengaku komunis, dia tidak akan mampu menjalankan prinsipnya tersebut secara konsekuen. Iya. Agama mana saja dari selain Islam tidak mungkin menjalankan agamanya dengan konsekuen. Disebabkan apa? Kontradiksi. Adapun Islam ini yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ajaran yang sempurna, yang tidak ada bertolak belakang antara satu dengan yang lainnya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Lau kana min indillah, lau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira." Kalau seandainya Al-Qur'an itu datangnya tidak dari Allah atau datangnya dari selain Allah, niscaya kalian akan mendapatinya perselisihan atau kontradiksi yang sangat banyak. Inilah ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sempurna, yang kemudian diwariskan kepada umatnya
dan umatnya juga mengikuti apa yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillah. Terkait dengan tema pada sore hari ini, sebagaimana yang disebutkan oleh panitia, adalah menjadi muslim terbaik. Tidak dipungkiri lagi bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang nabi dan qudwah bagi seorang muslim. Artinya beliaulah yang terbaik. Akan tetapi bagi kita umatnya, menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah sebagai qudwah, contoh agar kita semakin mendekati dengan apa yang diamalkan dan dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berusaha. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang misi beliau diutus di muka bumi ini adalah liutammima makarimal akhlak. Agar aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyempurnakan akhlak yang mulia. Menyempurnakan akhlak yang mulia. Innama bu'itsu, hanyalah aku diutus, kata Nabi, untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Liutammima makarimal akhlak. Kalau kita melihat hadis ini, maka seolah-olah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diutus untuk atau hanya memperbaiki akhlak manusia. Iya. Seolah-olah diutus hanya untuk memperbaiki akhlak manusia. Dan kenyataannya memang demikian. Agar umat manusia memiliki akhlak yang mulia, baik itu akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala, akhlak kepada Rasulnya, akhlak kepada kitab-kitabnya, dan akhlak kepada segenap manusia dan alam semesta. Iya. Ini semuanya akhlak. Jadi akhlak tidak berkaitan atau tidak semata-mata antara hubungan manusia dengan manusia, tetapi juga hubungan hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang yang paling baik, yang paling sempurna keimanannya adalah orang yang paling bagus akhlaknya. Iya. Orang yang paling bagus akhlaknya, yakni akhlaknya terhadap siapa saja, baik akhlak dia terhadap penciptanya atau akhlak dia kepada sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Iya. Maka inilah akhlak. Bahkan kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala, ad-dinu kulluhu akhlaqun. Agama itu semuanya adalah akhlak. Iya. Agama itu semuanya adalah akhlak. Barang siapa yang bertambah akhlaknya, maka bertambah agamanya. Barang siapa yang bertambah akhlaknya, maka bertambah agamanya. Demikianlah apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan, dan semua yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itulah akhlak. Dan siapa yang mendekati dan mencocoki Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah muslim yang terbaik. Ya. Suatu ketika Aisyah radhiyallahu taala anha ditanya, bagaimana akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka
Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan bahwasanya adalah akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an. Iya. Akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an. Sehingga dari sini kita bisa bercermin pada tingkatan mana kita, atau pada deretan mana kita akan sifat akmalul mu'minina imanan, orang yang paling baik keimanannya, atau orang yang paling baik di mata Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita sudah bisa mengetahui mana timbangannya. Timbangannya adalah timbangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, setiap mukmin apabila dia hendak memperbaiki dirinya, memperbagus akhlaknya, maka tidak bisa lepas dari menimba ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia memiliki hubungan yang baik, akhlak yang baik terhadap Allah Subhanahu wa taala. Di antara bentuk akhlak yang baik kepada Allah adalah mentauhidkannya, beriman kepada Allah dengan iman yang sahih, yang benar, berprasangka baik kepada Allah, dan seterusnya dari keimanan yang sahih, keimanan yang benar. Demikian pula bagaimana berakhlak terhadap Rasulnya, agar tidak mendahului ucapan Nabi, tidak membuat atau tidak merusak ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, berusaha mengikuti contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus demikian, sehingga dia akan sempurna akhlaknya, yakni dia mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Maka mustahil bagi seseorang untuk kemudian dia menganggap dirinya sudah baik akhlaknya, sementara hubungannya antara dia dengan Allah adalah hubungan yang tidak baik. Bahkan kemaksiatan kepada Allah, perkara-perkara yang wajib yang Allah perintahkan kepada dia, dia tidak tunaikan. Maka meskipun dia baik kepada orang lain, dia suka membantu orang lain, kalau dia tidak menjaga hubungannya dengan Allah, tidak berakhlak kepada Allah, maka ini adalah orang yang buruk juga. Orang yang buruk, meskipun dia berbuat baik kepada manusia. Karena sebagaimana yang kita sebutkan di awal, bahwasanya agama itu ada akhlak, itu semuanya adalah agama, dan agama itu adalah akhlak. Maka tidak bisa, misal ada orang yang berbuat baik kepada orang lain, namun dia tidak sholat, tidak menutup auratnya, tidak menutup auratnya, dia tidak sholat, tetapi membantu orang luar biasa, orang lain merasa senang dengan dia. Apakah dikatakan dia baik akhlaknya? Tidak, karena dia tidak berakhlak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini perkara yang sangat penting untuk diketahui, bahwasanya akhlak itu tidak terbatas pada hubungan antara sesama manusia, tidak terbatas pada hubungan sesama manusia. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga memberikan keterangan kepada kita tentang sifat orang yang baik akhlaknya. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya, ala ukhbirukum, tidakkah kuberitahukan kepada kalian, bi khairikum, orang yang lebih baik di antara kalian, min syarrikum, dari orang yang buruknya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengulanginya lagi,
tidakkah aku beritahukan kepada kalian orang yang paling baik di antara kalian dari orang yang buruknya? 3 kali beliau mengulanginya. 3 kali beliau mengulanginya. Kemudian salah seorang dari sahabat mengatakan, "Bala ya Rasulullah." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Khairukum man yurja khairuhu wa yu'man syarruhu." Orang yang paling baik di antara kalian, kata Nabi, adalah orang yang diharapkan kebaikannya dan orang lain merasa aman dari gangguannya. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang diharapkan kebaikannya dan orang lain merasa aman dari keburukannya. Jadi setelah menjaga hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan beribadah kepadanya, menjalankan ketaatan kepadanya, serta memiliki akidah yang benar, keyakinan yang benar tentang Allah, maka seseorang juga harus menjaga hubungannya dengan manusia yang lain. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan orang yang terbaik di antara kalian, iya. Jadi Rasul berbicara kepada para sahabatnya. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak diragukan akan keimanannya kepada Allah, tidak diragukan akan keimanannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada mereka, siapa di antara mereka yang paling baiknya? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan yang paling baiknya adalah orang yang manusia, orang yang diharapkan kebaikannya dan orang lain itu merasa aman dari gangguannya. Dari sini ada 3 atau 4 golongan manusia dalam hubungannya terhadap sesama manusia. Yang pertama adalah yang paling baiknya, yang paling tingginya, sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang diharapkan kebaikannya dan merasa aman manusia dari gangguannya. Yang namanya manusia diharapkan kebaikannya, jadi ada orang lewat di mana seorang ini kalau dia dilihat oleh orang lain, maka ada harapan. Ya. Ada harapan, ini kabar gembira. Kalau seorang mukmin ini lewat, kayaknya bakal ada bantuan. Kalau dia seorang yang mukmin, seorang yang beriman kepada Allah dengan sebenar-benarnya, maka mereka inilah contoh orang yang terbaik yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baru melihatnya mereka sudah bergembira. Ini Masya Allah. Ya. Dan mereka merasa aman dari gangguannya. Inilah yang terbaik. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sabdanya yang lain mengatakan, ya, bahwasanya orang yang paling baik keimanannya adalah anfa'uhum linnas, mereka yang paling bermanfaat terhadap manusia yang lain. Ya, paling bermanfaat terhadap manusia yang lain. Jadi di sini dilihat bagaimana seorang yang beriman itu bertingkat-tingkat. Di antara sebab bertingkatnya mereka, ya, perbedaan derajat mereka karena peran mereka terhadap sesama, yakni membantu orang lain. Baru dilihat sudah merasa bergembira. Nah, ini alamat bahwasanya ini adalah orang yang paling baik. Demikian pula sebaliknya, ada juga orang yang
manusia tidak merasa aman dari gangguannya. Iya. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ada seseorang yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia menyampaikan bahwasanya ada seorang wanita yang dia salat malam, bukan salat wajib, salat malam. Dia berpuasa sunnah. Ya, artinya jangan tanya lagi puasa wajibnya ya, otomatis. Dia tambah dengan puasa sunnah dan dia bersedekah. Namun tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya. Tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya. Ya, kalau hitungan kita 50-50. Kebaikannya mengimbangi dengan perbuatan buruknya. Tetapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la khaira fiha. Tidak ada kebaikan pada wanita tersebut. Hiya min ahli nar. Dia termasuk penghuni neraka, waliyadzubillah. Iya. Ternyata bersamaan dengan amalan-amalan sunnahnya, dia jaga ibadahnya, tetapi dia menyakiti orang lain. La khaira fiha. Tidak ada kebaikan pada wanita tersebut. Kalau manusia atau orang yang lain akan menilai, ini amalannya 50-50. Ya, ada kebaikannya, ada keburukannya. Ya sudah, harus kita menilai dengan adil. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la khaira fiha. Tidak ada kebaikan pada orang tersebut. Kemudian kembali Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, ada seorang wanita yang dia sholat yang wajib, puasa yang wajib, dan dia memberikan sedekah susu yang kering ala kadarnya, dan tetangganya merasa aman dari dia. Maka sebaliknya, Rasul menyebutkan dia adalah penghuni surga. Penghuni surga. Jadi dari sini ternyata orang yang benar-benar beriman kepada Allah, menjalankan keislaman dengan kesungguh-sungguhan, itu dia memiliki kehidupan yang lurus. Dan dimanapun keadaannya, dia selalu memberikan kebaikan. Selalu memberikan kebaikan. Inilah ciri-ciri seorang yang muslim, seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sebagian orang kurang salah satunya. Terkadang dia hubungan sesama manusia dia jaga dengan benar, sehingga dia mengatakan, ya nggak apa-apa tidak pakai jilbab, yang penting hatinya baik kepada manusia. Maka orang yang seperti ini buruk akhlaknya. Demikian pula sebaliknya. Orang yang rajin salat, rajin bersedekah, namun ternyata tidak mengantarkan kepada kebaikan pada akhlaknya, ini juga adalah perkara yang tidak disukai, bukan termasuk orang yang baik. Dan bahkan perbuatan mengganggu manusia yang lainnya itu akan menyebabkan amalan ibadahnya berkurang di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan termasuk orang-orang yang bangkrut di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ciri-ciri atau di antara yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai muslim yang baik. Dan ini tentunya bisa diusahakan, ya, dengan mujahadah, bersungguh-sungguh, berusaha untuk mewujudkan ini semua, sehingga seorang itu memiliki akhlak yang mulia dan menjadi muslim yang baik, muslim yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam
tanda seorang mukmin yang baik atau tanda manusia yang baik adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nas, atau sebaik-baiknya manusia adalah orang yang, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang paling baik, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah orang yang panjang umurnya dan bagus amalannya. Ya. Kalau sudah berbicara masalah umur, nah ini kita tinggal menunggu takdir saja. Tidak ada yang mengetahui ajalnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang paling baik adalah orang yang panjang umurnya dan bagus amalannya. Iya. Di dalam riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan At-Tirmidzi, Rasul ditanya oleh seorang Arabi, iya, ayyun nasi khairun, siapa manusia yang paling baik? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, iya, orang yang paling baik adalah orang yang panjang umurnya dan bagus amalannya. Kemudian beliau lagi ditanya, amalan apa yang paling baik? Beliau mengatakan, antufariqad dunya wa lisanuka rataba min dzikrillah azza wa jalla. Engkau meninggalkan dunia dalam keadaan lisanmu selalu basah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk urusan yang satu ini, umur ini semuanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada sebahagian hamba itu umur yang panjang, tidak kepada sebahagian yang lain. Allah berikan umur kepada sebahagian hamba itu tidak sebagaimana umur sebagian hamba yang lain. Dan ini tentu murni dari pemberian Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang mukmin dia akan memanfaatkan umurnya yang sebaik-baiknya. Apabila seorang, sebagaimana yang kita sebutkan di awal, dia bagus hubungannya dengan Allah dalam hal ibadah, dia beribadah kepada Allah, kemudian dia juga menjaga hubungannya dengan sesama manusia, maka tidak bertambah umurnya kecuali akan bertambah juga kebaikannya. Semakin panjang umurnya, justru kebaikannya akan semakin banyak. Karena kesehariannya diisi dengan akhlak yang mulia. Akhlaknya dia kepada Allah dan akhlaknya dia kepada sesama manusia. Iya. Kalau amalan tadi saja tidak disebutkan dengan kaitan waktu, ya, satu hari saja dia memiliki akhlak yang mulia, lalu bagaimana kalau seandainya dia memiliki umur yang sangat panjang, ya, dalam keadaan dia istiqomah terus demikian dengan akhlaknya yang mulia, maka tentu ini amalannya adalah amalan yang luar biasa. Dia akan mengumpulkan pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya dari Thalhah bin Ubaidillah radhiyallahu taala anhu, suatu ketika datang dua orang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, datang dua orang. Mereka masuk Islam bersamaan. Kemudian setelah mereka masuk di dalam Islam, salah satu di antara mereka itu sangat menonjol ibadahnya, sangat hebat salat malamnya, puasanya, zikirnya, bacaan Qur'annya. Iya. Sementara temannya yang satu biasa-biasa saja.
Temannya yang satu biasa-biasa saja amalannya. Kemudian terjadi jihad, perang fisabilillah. Orang yang bersungguh-sungguh ini di dalam beribadah, dia mati di medan perang. Dalam artian dia mati syahid. Temannya yang satu, yang biasa-biasa saja, masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala umur yang panjang. Iya. Masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala umur yang panjang. Dia hidup 1 tahun setelah masih diberikan umur 1 tahun setelah temannya ini meninggal. 1 tahun kemudian meninggallah orang tersebut. Maka Talha radhiyallahu taala anhu memimpikan keduanya. Dia melihat 2 orang tersebut ada di pintu surga. Maka masuklah orang yang berjihad, mati di medan jihad, yang amalannya dia lebih sungguh-sungguh. Setelah masuk dia keluar, kemudian menyuruh temannya yang mati belakangan untuk masuk dahulu. Kamu saja duluan masuk. Setelah masuk, kembali keluar mengatakan kepada Talha, kembali kamu belum waktunya sekarang. Kemudian masuklah mereka berdua. Cerita ini pun tersebar di tengah-tengah sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Menjadi perbincangan. Kenapa? Karena kok bisa orang yang biasa-biasa saja, tidak mati di medan jihad, mengalahkan orang yang ibadahnya dikenal sungguh-sungguh, bahkan matinya itu di medan jihad. Iya, matinya malah di medan jihad. Sampailah kabar tersebut kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Sampailah kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka